Ada nggak di antara teman-teman yang berpikir kalau uang itu susah didapat? Atau kok sekarang susah banget ya dapat kerja? Atau ngerasa pengen sukses aja kok ujiannya banyak banget sih? Nah, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan video pagar kehidupan yang ini nih, yang menurut saya bagus banget sampai pengen saya share. Untuk teman-teman yang sedang punya kewajiban yang masih harus dibayar, yang masih struggle mendapatkan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga, yang punya mindset cari uang itu susah, coba deh tonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sari, seorang ibu rumah tangga yang baru mengejar impian di usia 40. Jadi di video yang saya tonton ini disebutkan begini, ini intinya aja ya, bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita tanpa kita sadari itu bisa jadi adalah yang menghambat rezeki kita, yang membuat uang susah masuk ke rekening kita, males untuk datang ke kita, yang membuat rezeki kita seret. Nah, ucapan apa aja sih yang menghambat kita mendapatkan keberlimpahan? Kata-kata seperti ini nih, ini sering banget saya ucapin ke anak saya. Contohnya ya, "Kak, belajar yang rajin, cari uang tuh susah. Kalau kakak nggak pinter nanti susah loh cari uangnya." Atau waktu anak saya minta dibeliin sesuatu nih, saya biasanya bilang gini, "Kak, harganya berapa kak? Jangan beli yang itu, mahal. Mending beli yang lain yang lebih murah. Sayang loh uangnya." Atau begini, "Kak, kok jajan terus sih? Nanti uangnya habis loh." Nah, terutama kata-kata itu diucapkan dengan penuh emosi. Misalnya gini, "Bisa nggak sih kak nggak jajan terus? Belum bisa cari uang juga. Tahu nggak sih nyari uang itu susah? Kamu tahu nggak sekarang apa-apa mahal? Cari kerjaan tuh susah. Jualan nggak ada yang beli." Gitu. Atau pas anak saya minta sesuatu, terus saya sambil emosi bilang, "Bunda tuh nggak punya uang kak." Atau enggak pas lagi curhat sama temen nih, kita suka bilang gini, ya, kenapa ya sekarang kok susah banget dapat kerjaan? Mana apa-apa mahal. Dulu uang segini udah dapat ini. Sekarang mana dapat? Mana UMR cuman segini juga." Dari video itu saya seperti diingatkan kembali untuk menjaga kata-kata saya, untuk memilih kata-kata yang maknanya positif dan optimis, terutama saat emosi. Jangan sampai mengucapkan sumpah serapah yang malah membuat rezeki kita seret. Nah, sekarang saya sedang belajar nih, mencoba mengganti kata-kata saya waktu menasehati anak saya menjadi begini. "Kakak inget ya, kakak harus mulai belajar mengatur keuangan. Uang jajannya jangan semuanya dipakai jajan. Tiap terima uang bulanan dari ayah langsung dibagi 3 uangnya. Buat jajan, buat donasi, sama buat invest. Nah, yang buat invest dikumpulin dulu kayak bunda gini nih. Kumpulin dulu sampai banyak, baru nanti kakak bisa beliin emas, saham, atau reksadana. Atau kakak bisa beli barang-barang yang kakak butuh. Jadi nanti kalau kakak mau bikin usaha, kakak udah punya modal." Nah, terus kalau anak saya minta barang yang nggak penting-penting amat menurut saya nggak bilang mahal-mahal lagi. Atau saya nggak akan bilang nggak punya uang. Tapi saya akan bilang, "Oke, kita nabung dulu ya kak. Kakak punya target belinya kapan?" Terus kalau diajakin ngobrol soal uang nih, atau ngomongin soal UMR Jogja yang murah banget, atau soal barang yang naik, saya akan bilang, "Iya, nggak apa-apa mahal, tapi puji Tuhan ya kita masih bisa beli." Dan memang kalimat-kalimat optimis yang diucapkan berulang-ulang itu mensugesti alam bawah sadar kita, membuat kita yang tadinya pesimis jadi lebih optimis. Cobain deh. Misalnya nih, buat teman-teman yang masih punya kewajiban yang belum lunas, kalau sedang curhat atau sedang pusing karena deadline yang sudah dekat misalnya, kita bisa bilang, "Ih, bersyukur banget ya tiap bulan masih dikasih rezeki untuk bayar. Mudah-mudahan bulan depan rezekinya tambah banyak." Tetap semangat ya teman-teman.